Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam
itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai. Selamat malam sahabat semua. Terima kasih atas kehadirannya bergabung di Zoom bersama-sama untuk mengikuti novena Santo Pio hari ke-7. Novena hari ke-7 ini mengangkat tema Sollievo della Sofferenza yang berarti berbela rasa. Pembawa renungan pada malam hari ini adalah Pastor Kosmas Yang OFM Kapusin. Dan sahabat semua, hari ini adalah hari ke-7. Masih ada 2 hari lagi kita akan novena hari Kamis besok dengan tema Bunda Maria, Bunda Penolong Padre Pio. Dan hari Jumat dan hari Kamis adalah novena hari ke-9. Itu novena terakhir, dan pada novena hari ke-9 akan ada adorasi. Di hari Sabtu tanggal 24 September kita bersama-sama bisa mengikuti puncaknya daripada novena kita selama 9 hari, yaitu Misa Peringatan Santo Pio. Misa Peringatan Santo Pio akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, jam 16.00 di Gereja Santo Fransiskus Assisi di Tebet. Misa bisa diikuti secara offline, jadi para sahabat bisa mengikuti untuk hadir bersama-sama di Gereja Santo Fransiskus Assisi Tebet, bisa juga melalui YouTube Assisi Live. Baiklah, para sahabat semua, sebelumnya salam Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Dan kita akan saat ini memulai novena kita, mari kita menyatukan hati kita bersama-sama, dan akan dimulai dengan lagu pembukaan. Silakan petugas untuk menyanyikan lagu pembukaan. Silakan Bro Mika. Salve Padre Pio, Santo bersahaja, salam Padre Pio, sabar penuh iman, tekun berdoa, teguh berharap, tabah menderita dalam kasih Yesus dan Bunda kami. Salve Padre Pio, Santo bersahaja, salam Padre Pio, sabar penuh iman. Doakan kami, bimbinglah kami, kuatkan hati
dalam kasih Yesus dan Bunda kami. Salve Padre Pio, Santo bersahaja, salam Padre Pio, sabar penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mohon maaf apabila ada salah penulisan nama dan pengejaan nama. Mohon kesembuhan untuk Santi Wibowo, Sasanti, Santoso Pramana, Rishetan, Yusmiarti, Jo Aldri, Sylvia Y, Lucy Karamoy, Riyadi Raharja, Siska Devi, Nur Asiah dan Kolikin, Eleonora Setia Mulyana, Syamsuddin, Christoporus Boyd, Veronica Heriati S. Maria Teresia LS, GG, Setiawan S, Francis Tong, Cahaya Nasya, Vivi Budiani, Rosarina, Henry, Yonoka, Amita Wibowo, Lucia Kunmarjati S, Lim Soi Hyang, Tuti Hue Suwojo, Ria Untung, Ferry Valentino, Teddy Budianto, Indri Andriani, Jani Maringka, Fibromyalgia Melbourne, Paul P, OA, AS, ginjal, TB dan diabetes, Peter P, OA, AS dan diabetes, Teresia M, sakit jantung, Maria P, sakit jantung, Joseph P, sakit kanker prostat dan ginjal, Oma Nasution, usia 92 tahun, rawat jalan, Om Akai, opname, usia 72 tahun, Smiago Toha, Aurelita Serapin Lukito, Anastasia Gononi, sakit kanker, Pipin, sakit kanker kritis, Regina Iriana, sakit kanker, Cendrawati, kanker payudara, semoga dapat pengobatan yang tepat. Leonardus Aryovandi, Supriyadi, Maria Valencia, kanker payudara kanan tanpa harus operasi, Sumar Hadi, penyakit prostat, Adelinus Reza Arna, Gracia Claudia, Paulus Purnama, Antonius dan Maria, Wiwiyansi Prihatni, Robertus Seko Yunanto, Herianto Sutanto, Satrijo Handoko, Carolina, Lisdiamita Wijaya, kanker getah bening stadium 3, Ricky Santoso, Francisca Saveria Hesti Rahayu, Joseph Vincentius Kunawi, Romo Markus Wanandi SJ, Robi dari Wahana, Lia Sumampau, Tigran Adi Wijogo, Yan Winata, Dominik Alergi, Ayu Tiroid, Aryo Tinnitus, Amara sakit mah, Titin sakit mah, Bartolomeus Iwan Iswanto, Roni W sakit kanker, Lili sakit stroke. Abang Taufan sakit stroke, Ignatius Alfred Pamudia, Shirley Sungkono, Richard Setio Mursanto,
Julianti, sakit kaki lutut. Yayuk, sakit pinggang, pusing dan perut atas. Yohanes Ridwan, sakit otot syaraf. Liing, hemoglobinnya agar mencapai ke titik normal. Kristianto, disembuhkan total kulit mukanya. Sofian, sakit Parkinson. Emmanuel Dodi, Handi Chandra, Oma Kartini yang sudah lama menderita stroke. Opa Heronium Sigameli, alami gangguan penglihatan, katarak akut pada dua matanya, mengarah kepada kebutaan. Ethan, COVID. Ricky Santoso, sakit lever dan tumor. Inge Lazuardi, Max Suhandinata, Ibu Ros, sakit kanker kandungan. Ibu Martina, sakit kanker tiroid. Bapak Yohanes Penga, sakit kanker lidah. Dr. Fizal, yang sedang depresi berat, mohon jamahan Tuhan. Ibu Pariyati sekeluarga, mohon kesehatan, kesembuhan sakit, gatal-gatal di tangan dan kaki, dan ada benjolan di tubuh. Mohon dibebaskan dari rasa nyeri di tubuh, sulit tidur setiap harinya. Yasinta Katiaa, sakit gatal kulit 3 bulan belum tuntas. Hani, supaya tidak ada penyebaran kanker. Mohon penyembuhan bagi penyakit saya, diabetes, stroke, lambung, vertigo, batu empedu, kista, yang semoga tidak dioperasi. Bapak Wencelaus, pemulihan stroke usia 72 tahun. Rini Dewan Yanti, sakit diabetes. Gatot, sakit diabetes. Didit Haryadi, sakit hernia, dan ada benjolan agar tidak bahaya. Masih mohon kesembuhan untuk Novita Handayani, Albertus Chandra, kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Suci, sakit jantung. Hendra, semoga lekas pulih. Teresa Mariana, agar efek kemoterapi segera hilang. Agustina Rianti, Petrus Sugardo, Haji Sudomo, Wik Agus Waluyo, Endut Bambang Bawono, Gabriela Dwi Astuti, sakit kanker payudara stadium 3, Maman Nani, supaya ada mujizat hasil tes kanker tiroidnya mati, Budi Yogi Pranata, Sulistianto, Bambang Suryadi, Johannes Junadi, Suhardi, Ibu Margarita, mohon kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh. Haye Sugiat, Wiwi, ada benjolan di tubuh agar tidak jadi kanker. Sri Marwati, sakit stroke. Joko Nugroho, sakit diabetes. Ignatius Maria NP, Anet dan Diva, Andreas Riz Heri Prihanto, Adinda Sunoko, Maria Goretti Rusmiati Pratomo, FX Suhartoyo, Yosef Satrio Putra Hamurwoko, Francisca Alena Hamurwoko. Sasongko Kumoro, Cornelius Ivan, Lili Gondo, Sri Wahyungsi, sakit radang sendi. Endang Susilowati, sakit demensia. Beni Susanto, sakit kanker paru. Bapak Suatmadi, Sophia R. Ongko, Yosefina Fernandes Aikoli, agar disembuhkan dari penyakit, hipertensi, diabetes, dan sakit ginjal. Beni Sujana, sakit herpes. Rinawati Oci, sakit pinggang dan pemulihan setelah operasi lutut. Mohon kebahagiaan kekal untuk FX Sujiwahono, Maria Purwati, Justina Judianti Ekasari, R. Yosef Ariwibowo, Emitan, Anna Maria Sri Wulandari, Emanuela Nelly, Narmada Pramana, Regi, Gerda Maria, Tresya Haryanti, Noves Nugroho, Gabriel Salio, Mikael Syuman, Milwan Bambang. Mohon kebahagiaan kekal Li Kim Tin, Sabardi Salam, Anastasia Benedikta Lena Salam, Antonio Saham Salim, Dionisia Eugina Aning Karwati, Barnabas Wiryadi Harapan, Inge Kurniati Hambar, Ayun, Dr. LB Murcuanto Diwanto, VS Suprapto, Leni Chuan, Chuan Konstantio, Agus Amiyaji Samsu, Stefanus Edi, Susanto, Maria Kusumawati, Natalia Meikeliani, Vincent Wong Ali,
Abraham Herman Murdono, Laurentius Honggowiratno Semeru, Agustinus Wagino, Yusuf Arif, Oma Elizabeth Donowati, Oma Haryono Halim, Opa Obin Leong, Franciscus Saverius Santoso Halim, D. Supriyadi, Inmanik, Chandra Menosa, Liana Luciana, Opa Bujang, Oma Mariana, Kakung Putri Asmo Sentono, Maria Agustina Herlina Pratikna, Katarina Kurniati Pratikna, Suster Maria Konsolata CB, Helena Dewi Justisia, Tresia Haryanti, Nyo Tan Liang, Maria Veronica Lani Irawati, Tan Hansyo, Mami Dewi Harjanti, Papi Handoyo, Engkong Kartadirja, Emak Lis, Opa Oyang Gabriel Fernandez Aikoli, Oma Oyang Clara Aliando, Opa Oyang Antonius Abjo Bupu, Opa Oyang Robert Ngole Mola, Opa Oyang Joseph Sekeliu, Oma Oyang Agnes Lea Ena, Opa Konstantinus Mezelaki, Oma Yuliana Awi Ngole, Opa Antonius Biawea, Oma Lili Uli, Opa Felix Pulu, Opa Petrus Yus Nuwawea, Opa Herman Yos Demagoa, Papi Christian Mulyo Wisoseno, Mami Maria Jacinta Fatima Yahya, Papa Petrus Harijanto Raharja. Maria Livina Meiske, Mami Monica Eliawati, Pape Johannes Pramuji Raharjo, Laura Lawijaya, Ale Nur Halim, Martin Supit, Teresia Maria Purnamaheni, Markus Pujiono, Nicole Charleta, Yehezkiel Denzel, Sylvester Widaryanto, Sylvia Widaryanto, Petrus Baskoro, Hendrikus Umarsudo, Beatrix Yaning Laksmi Dewi, Henry FX Rahadi, Luis Budijanto, Wahyu Wihidayanto Suwito, Andre Situmorang, Wibi Widarto, Abraham Ali, Ian Wilson, Siska Halim, Fajar Martanto, Bu Wiwi, Yohanes Beckman Hitubun, Martinus Banggo, Yohanes Nawi Wahyudi, Clarissa Yanti, Slamet Santoso. Rocky Sabto Prasetyo, Angelin, Agnes Liani, Togape Simanjuntak, Joy Simanjuntak, Yusi Kris Utami, Suprihatin Suhanto, Kusmiyati, Jarod Suseno, Bahkung Siswo Diharjo, Bahti Sularmi, Bahti Dar, Opung Zebulon Simanjuntak, Opung Maria Boru Tampo Bolon, Engkong Li Tipin, Mak Sakinem, Mak Teresia Puji Astuti Prasetyo, Katarina Teresia Sinta, Andreas Agus Hidayat, Isyana, Hendro Wijoyo, Santuri, Servatia Sihini, Antonius Lee dan Agatha Suyati, Thomas David Sugianto, Laura Lauwijaya, Antonius Sagino, Lilis dan Titis, Paulus Iwan Budi Prasetyo, korban pembunuhan dan mutilasi yang kepalanya belum ditemukan agar dapat tenang jiwanya. Mohon kebahagiaan kekal Ignatius Sumardi, Konstantia Sriwulan, Meiliana Kasanti Paramita, Tante Stanley Gow, Ibu Larno, Agustinus Joko Handoyo, Paskalis, Bambang Sinjaya, Felix, Monik, Gusti Nurul Kusuma Wardani, Arpagus Benetius Panggabean, Kardina Huta Barat, Adik Petrus Saverius, Maria Laurentius Panggabean, Joseph Harsono Adi Sumarto, Astiah Asmanu, Felix Nobertus Hedi Yuwono, Adiarso Budi Asmono, Anastasia Ning Suharsi,
Joseph Arya Dwiangga, Diaswito, Lukas Leo Kurniadi, Richard Charles, Lina Agnes, Ong Sitian, Ong Siciang, Gunawan Gozali, Tri Subiakto. Yongki Atmajaya, Opa Stanislaus Fernandes Aikoli, Oma Agnes Lota Lazar, Oma Antoni Fernandes Aikoli, Tanta Aze Fernandes Aikoli, Tanta Servika Fernandes Aikoli Riberu, Kak Yohanes Oliver Riberu, Om Laurensius Fernandes Aikoli, Om Gaspar Fernandes Aikoli, dipanggil Tuhan pada sore hari kemarin Minggu 18 September 2022, Sri Hadi, Salami, Harjanto, Rubiyati, Agus Waluyo. Sustina Agus Waluyo, Rohadi, Bambang Wawono, Purwanti Bambang Bawoni, Pini Sepuh Sedulur Kinasih Sedo, keluarga Supriyanto, keluarga Lupi Adriati, Ninik Budiati Hens, Reza Gunawan, Joseph Pasrahing Yang, Mikael Bagaskara, Noval Dwi Ardina. Mohon damai sejahtera untuk Veronica Heriati S., Maria Teresia LS, keluarga Ekita Loksman Suoy, Yvonne Teresia, Endang Susilowati, Nia Veronica Rahman Sukmana, Angel Novianti, Carolina sekeluarga, untuk penghapusan hukuman mati dengan saling kebersamaan tekun berdoa. Semoga hukuman mati yang melawan martabat manusia secara resmi dapat dihapus di semua gereja. Mohon untuk perdamaian dunia dengan menghindari ketergantungan pada yang membuatnya. Kita saling tekun berdoa. Semoga dengan sadar semua menghindari ketergantungan pada yang membuatnya, dengan saling banyak menerima, melengkapi karya-karya berbeda pada seluruh perdamaian dunia ini. Susan Sundoko, Ricardus Crispinus Deu Oi, untuk kami sekeluarga, Yayub, Elizabeth dan suami, Greta dan suami, Desi dan suami bersama keluarga, keluarga Tony, Hendro Purnomo, Angela Dian Petronella, Mama Angela, keluarga Tony Parera, keluarga NC Erawan, keluarga Chris, keluarga Blasius, keluarga KISPP, keluarga SPR, keluarga Joseph B, Monica, agar bisa melalui dan menghadapi padang gurun, dan juga agar hati kudus Tuhan bisa saya dapatkan seutuhnya. Anak cucu keluarga Harjanto, anak cucu keluarga Sri Hadi, anak cucu keluarga Supriyanto dan Lupi Adriati, anak cucu Agus Waluyo, anak cucu Rohadi, anak cucu Bambang Bawono. Mohon keberhasilan dalam hidup, studi, karir, usaha, jodoh, dan lain-lain. Ludwig, Lucy, dan Louis, pekerjaan. Andreas dan Granny, Bernadetta Yorita, keluarga Tanya Jaya, GG Setiawan S., Maria Teresia LS, FX Edwin Gunawan untuk keberhasilan studinya di Eropa, Audia, Jessica, Kevin, Joseph, Joy, Steve Setiadi, Maria Francisca, proses kasasi dapat berjalan lancar dan berhasil. Yosefina Nirmala, Mary Apriliani, Leonardo Gunawan, Edi Lukito, Yohana Paula Pepe, Robi Irawan Dwijaya karir, Aurelia Erika Kristi studi, Angela Brigita Kristi studi, Lani Setiadewi jual rumah, Maria Valencia masalah ekonomi berkat melimpah, Niko Saka, Franciscus Marianto, Anthony Ivan, Albertus Ganjar, Teresa Arif, Revin Matthew, Michelle Vincentia, Jeremy Enrico, Eric, Aurelia Michelle, Regina Jesilia, Gracia Claudia, Franciscus Luis Menosa studi, Elizabeth Sania Menosa studi, Temi dan keluarga usaha,
Sisilia Nawangdwi, Wahyu Sri, Leonsius, Aloysius, Maria, Maria Yohana Sutanto, Andreas Darmaswara. Fiona Inneke, D. Peggy Pratomo, perjalanan ke luar negeri lancar. Francisca Natania Sutanto, Angel Novianti, mohon agar dapat jodoh seiman dan serasi. Nathanael Santa Nicholas, untuk studi. Patricia Megarani, untuk karir dan jodoh yang seiman dan baik. Stefanus Siswanto, untuk usaha dan ekonomi. Bagi kaum muda-mudi diberi segala talenta usahanya dan cita-citanya dengan karya-karya panggilan masing-masing demi membantu, mendampingi dengan saling banyak melengkapi, kesabaran, kerendahan hatinya dengan sebagai keberhasilan dengan baik. Susan Sundoko, Emmanuel Perdi, Vincent Perdi, Rafael Perdi, Ricardus Crispinus Deuoi, Yosefina Fernandes Aikoli, istri, pekerjaan dan keluarga, Agnes dan Ino, untuk pekerjaan dan studi, Abraham Leo Konstantinus, ML, pekerjaan dan studi, Maria Francisca Olivera Lelu Ule, Clarita Antonia Yuliana Awe Ngole, untuk studi, Mama Lili, usaha dilancarkan dan ekonomi membaik, Maria Panggabean, ditunjukkan pekerjaan yang baik dan nyaman, Margareta, tunjukkan orang yang tepat untuk jual rumah kami, Gabriel Francesco Hostka, untuk studi, Maria Madeline Audrey, untuk studi, kios bisa ada pembeli untuk usaha. Efrasia Senan, Yoga Andrea, Patricia Utami, Yuanita Rini Murbani, Anton, Clara, Brigita, Patrice, supaya tekun kuliah dan tidak melawan orang tuanya, Albert Chaniago, supaya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu, Mosa minta sekolah dilancarkan, Pak Aan minta berkat pekerjaan agar dilancarkan dan mendapat berkat untuk kebutuhan hidup, Herianto dan Yuni agar Tuhan pulihkan keadaan ekonominya, Aldion untuk jodoh, Wisnu Indirawati, Lovel Satona mohon keberhasilan tugas dan usaha juga sejahtera, keluarga Bapak Markus Messi Muda mohon kerukunan dan kedamaian agar dapat bersatu kembali seperti sedia kala, Christina Odila dan Paulus Teden agar segera diberikan keturunan, Johanna, Aurelia Felika, dan Valeri Aldea untuk kelancaran sekolah, Sylvia Wiwi untuk kelancaran mendapat rezeki dan pekerjaan, Davina meminta kesuksesan dalam ujian, Nathanael Ivan, Laurencia Felice, Eko dan Mai mohon diberikan kemudahan dan kelancaran dalam rumah tangga dan kesehatan untuk anggota keluarga. Egidius Yoga Adiswara Nikodemus, kelancaran pembuatan visa studi S2 ke Hungaria dan dapat segera mengikuti perkuliahan di kampus, Mikhail Aldorino, Gabriel Angelo, Heidi, mohon pemulihan keuangan agar rumah kami di Bandung segera terjual, Angela Dian Petronella, studi dan sehat sejahtera, Mama Angela, usaha online sehat sejahtera, Sylvie, mohon berkat untuk pekerjaan baru dan usaha di toko, Bonifacius Pandu, Rogasiana Prima, Antonius Satrio. Hananto Heriani, Temi, mohon keberhasilan dalam hidup, karir, dan studi. Meska Regina, keluarga Tony Parera, keluarga NC Erawan, keluarga Chris, keluarga Blasius, keluarga KSPP, keluarga SPR, keluarga Joseph P. Melbourne, Lili Gondo, Monica, rindu dapat pekerjaan yang tetap dan tepat untuk saya. Mega Sebatini Rohani Situmorang agar diterima di PT LPP Agro Nusantara di Medan. Ibu Nia Veronica mohon agar tahun depan bisa bayar kios dan kontrakan rumah. Ine Singgi mohon jodoh yang baik di Amrik. Dila dan Gunter agar diberikan keturunan. Yusuf Rino Arso, Ando, Astrid dan Caca, Mobondi dan Anya, Kevin Kristianto semoga dapat pekerjaan yang tepat.
Mohon keselamatan lahir batin atau pelepasan keluarga Aje Darwanto, Marlius Arkahandoyo, Beatrix Bella Aji Hapsari, Asteria Evina Andini, mohon Bapak Rohani, Yuliana Susanto, Gimi, Oka, Daniel, Permadi, selamat, mohon malaikat penolong, Patris disembuhkan luka batinnya, Yayu minta disembuhkan luka batinnya, Christine mohon disembuhkan luka batinnya, Wulandari pembebasan dari pengaruh buruk dan jahat, Leonardus Aryofandi, Krisnamukti, Siuniawati Kuntara, Robertus Priyo Kurniawan, Bartolomeus Rahman mohon kesembuhan luka batin dan kepahitan kepada adik iparnya Ting Ting, Angel Novianti mohon kesembuhan luka batin dan kepahitan pada adiknya Marian Yuliana, mohon rahmat Tuhan agar mereka berdua disembuhkan dari luka batinnya bisa damai dan akur kembali. Kinski mohon Tuhan menjamah sehingga mendapat keselamatan lahir dan batin. Monika untuk kedua orang tua hidup rukun dan damai sejahtera, saling mengasihi. Bebas dari beban keluarga. Mohon sentuhan Padre Pio untuk memperoleh kebijaksanaan hati, yang termasuk di dalamnya introspeksi dan pertobatan. Canisius Dodit, Reni Dewayanti, JJ Setiawan S, Mario Marcelino, Reni, Steve Setiadi, Sogianto Toha, Yuliana Susanto, Angela Brigita Kristi, Aurelia Erika Kristi, Feni Anggraini, Robi Irawan, Wijaya, Lani Setia Dewi, Maria Felicia, Erik, Natalia Lisa, Paulus Purnama, Fiona Ineke, Marilyn Queenie, Maria Reina, Sylvester Lampis, Paulus Puji Hartono, Lukito Hadi Saputra, Oktavina Maharani, Susan Sendoko, Emmanuel Perdi, Ricardus Crispinus Deu Oi, untuk kami sekeluarga, Adrianus Bambang, Laniha, Patris. Yohanes Ridwan, Herman Yosef Satrio Hutomo, Johanna, Tony, Daniel Jiftara, Leonardus Aryofandi, Siuniwati Kuntara, Susan Sandi, mohon keselamatan anak mantu dan cucu dalam waktu dekat akan pindah tugas ke Angola, Afrika. Semoga jauh dari kami mereka dapat ke gereja kembali dan bisa menemukan cinta Tuhan. Lili Gondo, Yohanes, kebahagiaan arwah bayi-bayi yang diaborsi. Yohanes Maria Vianney Sancoko, anak Kris, anak Fani, Maria, Yohanes, Maria Joseph, Ani, Yakub, Ino, Ina Astuti, Felix, dan Monica. Mohon maaf apabila ada salah penulisan nama dan pengejaan nama. Terima kasih. Novena hari ke-7, Santo Pio dari Pietrelcina yang terberkati. Engkau telah berkarya seturut rencana Allah demi keselamatan dengan mempersembahkan penderitaanmu untuk membebaskan pendosa dan rantai kejahatan. Doakanlah agar yang tidak percaya akan bertobat, agar para pendosa menyesal dalam hatinya, dan agar mereka yang suam-suam kuku imannya menemukan semangat yang diperbaharui untuk menata kehidupan Kristen mereka. Akhirnya, berdoalah juga untuk mereka yang setia, hingga mereka bertekun dalam jalan keselamatan. Jika anak dunia hanya mampu melihat keindahan jiwa-jiwa yang merupakan rahmat Allah, maka semua pendosa dan yang tak percaya dari dunia ini akan segera bertobat. Padre Pio. Novena kepada hati Maha Kudus Yesus.
Ya Yesusku, Engkau telah bersabda, sungguh, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihatlah, aku mengetuk, aku mencari, dan memohon rahmat untuk. Terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, Engkau telah bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dengarlah, dalam namamu aku memohon rahmat kepada Bapa untuk. Terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, Engkau telah bersabda, sungguh aku berkata kepadamu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Diyakinkan oleh sabdamu yang tak mungkin keliru itu, sekarang aku mohon rahmat untuk. Terkabulnya intensi novena yang baru saja dibacakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita. Kasihanilah kami, orang yang berdosa dan malang, dan anugerahilah kami rahmat yang kami mohonkan kepadamu melalui hati Bunda Maria yang tidak bernoda, Bundamu yang lembut hati dan Bunda kami. Salam ya Ratu, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Dengarkan kami anak Hawa yang terbuang. Bunda, perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini, ya Ibunda, ya penolong kami. Dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami. Dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus, buah rahim-Mu yang terpuji. Maria yang pemurah, ya perawan yang baik hati, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosarius Suci Santa Perawan Maria dapat meneladan isinya dan menerima yang dijanjikannya karena Kristus Tuhan kami. Santo Yosef, Bapa pelindung Yesus, doakanlah kami. Penyerahan kepada Santo Pio. Oh Santo Pio dari Pietrelcina yang mulia, Santo di era milenium baru ini, Engkau adalah sahabat kami, penghibur jiwa dan penolong bagi kami para pendosa. Engkau mengenal kami dengan baik karena Engkau tahu apa artinya menderita. Kepadamu kami mempercayakan kesejahteraan kami dan mereka yang kami cintai. Kepadamu kami mempercayakan roh kami agar kami sanggup menanggung luka-luka di dalam hati kami. Kepadamu kami mempercayakan permohonan untuk menghantar jiwa kami kepada Santa Perawan yang penuh rahmat untuk memperoleh keselamatan abadi dari Tuhan. Kepadamu kami mempercayakan permohonan kami untuk memperoleh dari kebaikan yang ilahi. Berkat, silakan para sahabat berdoa intensi pribadi dalam hati. Yang amat kami inginkan dan butuhkan. Sambutlah kami dalam perlindungan-Mu. Belalah kami terhadap perangkap setan, dan di atas kesemuanya itu, jadilah perantara kami kepada Sang Maha Tinggi, sehingga melalui pengampunan dosa-dosa, kami mampu terus berpanjang dalam melaksanakan kebaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah aku ya Tuhan, berkat kehadiran Ekaristik-Mu. Dengan kehadiran-Mu yang Maha Kudus,
selamatkanlah aku dari dunia yang senang dengan dosa. Dengan kehadiran-Mu yang penuh kasih, selamatkanlah aku dari egoisme dan sikap terlalu menyenangkan diriku sendiri. Dengan kehadiran-Mu yang memancarkan kebaikan, selamatkanlah aku dari kekerasan dalam pertimbangan dan sikapku. Dengan kehadiran-Mu yang manis dan penuh damai, selamatlah aku dari kekerasan hasratku. Dengan kehadiran-Mu yang penuh senyum, selamatkanlah aku dari segala bencana. Dengan kehadiran-Mu yang teramat setia, selamatkanlah aku dari sikap berubah-ubah dan ketaksetiaanku. Dengan kehadiran-Mu yang memberi rasa aman dan selalu dapat diandalkan, selamatkanlah aku dari kerapuhan dan kelemahanku. Dengan kehadiran-Mu yang senantiasa waspada, selamatkanlah aku dari ketidakbijaksanaan dan kecerobohanku. Biarlah kehadiran-Mu merasuk dalam diriku. Dengan kehadiran-Mu yang kontemplatif, selamatkanlah aku dari gangguan emosi dan kesia-siaan. Buatlah kehadiran-Mu merasuk dalam ke diriku, langsung ke dalam relung hatiku. Tamu tabernakel di keheningan. Dekaplah aku dalam hening-Mu, jauh dari kebisingan dan kegelisahan dunia. Dalam keheningan, dalam mana aku temukan diriku yang sebenarnya, dalam bentuknya yang asli dan tanpa selubung apapun. Dalam kemalangannya, sehingga keheningan ini memungkinkan aku menemukan diriku yang sebenarnya. Bawalah aku ke dalam kekayaan ilahi keheningan-Mu, kepenuhan yang mampu mengisi seluruh jiwaku. Bungkamlah segala sesuatu dalam diriku yang tidak berasal dari-Mu, segala sesuatu yang tidak merupakan kehadiran-Mu yang murni dan sederhana, kesendirian dan kehadiran-Mu yang penuh damai. Bungkamlah keinginan, hawa nafsuku, mimpi-mimpi yang kelewat batas, pelanggaran-pelanggaran gairahku. Bungkamlah tuntutan dan sungut-sungutku dengan keheningan-Mu. Redamlah dengan keheningan-Mu kodratku yang tak sabar dalam berbicara, yang terlalu condong kepada kegiatan yang heboh di luar. Tandaskanlah bagiku keheningan-Mu dalam doaku, agar doaku dapat naik menghadap-Mu secara murni. Biarlah keheningan-Mu turun dan menjadi kehangatan dalam jati diriku, dan biarlah keheningan ini naik kembali kepadamu sebagai pemberian cinta. Silakan, Pastor. Suaranya belum terdengar, Pastor. Suaranya masih ke mute katanya. Apakah bisa didengar? Sudah, Belum. Oh, sekarang bisa. Bisa didengar kah? kita, Pastor. Sudah. Sudah. Baik. Sahabat-sahabat Padre Pio yang terkasih, tema kita malam ini memang agak lain dari tema-tema sebelumnya karena menggunakan bahasa Kalimantan kayaknya. Karena itu Santi meminta saya dari Kalimantan juga untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Tema kita seperti yang tadi sudah Santi katakan, Solivo della Sofferenza. Ya, ini bukan bahasa kita,
saya sendiri tidak mengerti tema ini. Artinya, membacanya pun mungkin salah. Tapi saya menduga tema ini dipilih oleh panitia, mudah-mudahan dugaan saya tidak salah. Ini terkait erat dengan salah satu karya besar yang dimulai dan didirikan oleh Padre Pio di San Giovanni Rotondo, yakni Casa Solivo della Sofferenza, atau rumah meringankan penderitaan orang. Ini adalah rumah sakit yang besar, yang modern, dengan fasilitas yang canggih. Mungkin sebagian dari kita yang ke sana sudah melihat rumah sakit ini. Rumah sakit ini memiliki daya tampung kurang lebih 900 tempat tidur. Dan rumah sakit yang besar ini dan berdiri megah ini itu bisa seperti itu berkat dukungan dari banyak umat yang mengenal secara langsung Padre Pio ataupun tidak. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan Padre Pio, entah mereka yang mengalami mujizat dengan perantaraan Padre Pio, mereka yang mengalami kesembuhan, mereka yang mengalami keselamatan, kesuksesan, dan pertobatan. Nah, mereka inilah yang kemudian memberikan dukungan kepada Padre Pio untuk memulai karya ini. Memberikan dukungan mulai dari nilainya yang kecil sampai nilainya yang besar. Dan kita tahu bahwa rumah sakit ini ya bukan hanya melayani layanan kesehatan mereka yang sakit, tapi juga sebagai pusat untuk penelitian di bidang kedokteran. Dan rumah sakit ini terutama dan pertama-tama diperuntukkan untuk mereka yang kurang mampu secara ekonomis. Jadi jelas bahwa spirit di balik karya Padre Pio ini adalah ingin membantu meringankan penderitaan sesama, meringankan penderitaan mereka yang kurang beruntung, yang tidak mampu secara ekonomis. Dan karena tidak mampu secara ekonomis, ya mereka tidak mempunyai akses pada pengobatan atau layanan kesehatan. Jadi disinilah Padre Pio berusaha untuk meringankan penderitaan mereka, penderitaan psikis, fisik, tapi juga penderitaan ekonomis karena tidak mampu secara ekonomis. Ini adalah wujud nyata bela rasa Padre Pio terhadap mereka yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, yang kurang beruntung, yang kurang mampu dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu juga bahwa Padre Pio banyak berdoa untuk umat beriman, untuk orang-orang yang memohon doa dari dia. Dan kita juga semua tahu bahwa Padre Pio banyak memberi nasihat kepada umat. Dan dia terkenal sebagai Bapa Pengakuan. Berjam-jam dia di kamar pengakuan mendengarkan pengakuan umat, memberikan nasihat. Dan banyak orang yang tersentuh dan bertobat. Semuanya itu adalah wujud nyata bela rasa Padre Pio kepada orang-orang yang menderita. Saya yakin bahwa karya Padre Pio itu, bela rasa Padre Pio itu mengalir atau bersumber, berakar dari relasi dan kedekatannya yang mendalam dengan Tuhan Yesus sendiri. Kontemplasinya akan hidup dan karya Yesus itu menggugah, menggerakkan, memberikan inspirasi kepada Padre Pio berhadapan dengan orang-orang yang menderita, orang sakit, orang yang terpinggirkan, orang yang malang. Bagaimana dia harus berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan mereka itu. Jadi jelas bahwa teladan agung Padre Pio tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Gembala baik, tabib yang ajaib dan sahabat sejati. Sahabat-sahabat Padre Pio yang terkasih,
kita semua tahu bahwa Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia, menjadi salah seorang dari antara kita, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ini adalah wujud bela rasa Yesus sendiri kepada kita manusia. Dan selama hidupnya, lewat karyanya, Yesus mewartakan kabar gembira. Dan seraya mewartakan kabar gembira di banyak tempat, dia mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, mengusir setan, memberi makan, dan juga membuat aneka mujizat. Dan puncaknya Yesus wafat di kayu salib. Ini wujud bela rasa Yesus yang paling besar bagi kita manusia. Dia ingin meringankan penderitaan kita manusia. Tapi tidak berhenti pada wafat dan kebangkitannya. Setiap hari Yesus juga datang berbela rasa dengan kita melalui perayaan Ekaristi. Melalui wujud roti dan anggur yang sederhana, Yesus hadir, berkarya, menunjukkan bela rasanya kepada kita manusia. Saudara-saudari, sahabat Padre Pio yang terkasih, penderitaan dan orang-orang yang menderita tetap ada sampai saat ini. Orang-orang yang menderita pasti ada di sekitar kita. Mereka mengalami penderitaan karena aneka macam sebab. Mungkin karena sakit, karena mengalami kesulitan ekonomi, karena masalah dalam rumah tangga, karena menjadi korban ketidakadilan, mengalami kegagalan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, mengalami keterbatasan, misalnya kaum difabel, disabilitas, dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti itu, kita baik secara pribadi maupun secara bersama sebagai komunitas dipanggil untuk berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan sesama kita. Sebagai wujud bela rasa kita kepada mereka seperti yang diteladankan oleh Padre Pio. Saya sedikit menceritakan pengalaman saya bekerja di rumah sakit. Selama ini saya bekerja di rumah sakit Katolik di kota Pontianak ini. Seringkali, bahkan hampir setiap hari, orang meminta untuk didoakan. Dan kadang-kala diminta untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Saya melihat bahwa saat didoakan dan setelah didoakan, mereka pada umumnya tenang. Dan kalaupun mereka tidak sakit, ada yang meninggal, tapi mereka meninggal dalam keadaan tenang. Lalu kemudian, karena saya menangani keuangan, seringkali juga saya temukan orang tidak mampu, kemudian meminta keringanan biaya. Bahkan ada yang meninggal, tidak punya uang yang cukup. Mereka datang, "Pastor, hanya ini ada uang kami. Kami mohon dibantu." Saya selalu katakan kepada pegawai saya, kita beri keringanan, kita beri bantuan. Jangan khawatir, Tuhan akan membalasnya dengan cara yang lain. Dan juga saya menjadi salah satu pengurus Yayasan Sabatu di Pontianak. Yayasan Sabatu itu kepanjangannya saling bantu membantu. Yayasan ini adalah yayasan sosial karitatif milik Ordo kami, Ordo Kapusin di Pontianak, yang khusus untuk membantu mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau disabilitas fisik. Itu layanan yang ada, itu ada klinik, itu ada rawat inap juga, kemudian ada fisioterapi, kemudian ada membuat kaki palsu, kemudian juga membantu biaya pengobatan atau operasi, yang paling banyak operasi pasien-pasien yang kami bantu. Lalu kemudian edukasi ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah, kemudian ke kecamatan, bahkan ke tingkat Pemda, edukasi tentang disabilitas, bagaimana memperlakukan orang-orang dengan keterbatasan fisik. Kemudian membangun sarana juga di sekolah, misalnya tangga yang ramah orang disabilitas. Kemudian membantu pengadaan kursi roda untuk mereka. Inilah
kegiatan Yayasan Sabatu, yayasan milik Kapusin yang membantu orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik. Memang sebagian besar dari operasional Yayasan Sabatu ini adalah dari para donatur. Walaupun ada juga misalnya penjualan kaki palsu, kemudian membuat benda-benda rohani, kemudian juga ada pendapatan dari fisioterapi. Tapi kebanyakan umat beriman yang menyumbang untuk operasional Yayasan Sabatu ini. Jadi ini adalah contoh kecil saja bagaimana bentuk, saya kira bentuk solidaritas dan bentuk bela rasa kepada mereka yang kecil yang telah dimulai oleh saudara-saudara kami, para Kapusin dulunya, dan sekarang kami lanjutkan. Sahabat-sahabat Padre Pio yang terkasih, kita semua dipanggil untuk berbela rasa dengan mereka yang kecil, yang tersingkir, yang kurang beruntung. Kita semua dipanggil untuk meringankan penderitaan mereka. Kita bisa mulai dari hal yang kecil, yang sederhana, tidak harus hal yang besar. Misalnya memberikan senyuman, menyapa, memberikan perhatian, kunjungan dan doa kepada orang sakit, kunjungan ke penjara, kemudian berbagi, bersikap adil kepada sesama, terutama orang-orang dekat kita, misalnya karyawan kita, di rumah orang yang membantu kita. Ya. Pokoknya berhadapan dengan situasi di mana ada orang yang menderita, orang yang kurang beruntung, kita dipanggil untuk berbela rasa dengan mereka, kita dipanggil bagaimana caranya kita berbuat sesuatu meringankan penderitaan mereka. Padre Pio telah memberikan contoh dengan mendirikan rumah sakit Casa Solivo della Sofferenza, dan saudara-saudara kami dulu telah mendirikan Yayasan Sabatu ini. Nah, kita apa yang kita bisa lakukan, baik pribadi maupun kita sebagai komunitas, untuk berbela rasa, untuk mewujudkan bela rasa, perhatian, untuk meringankan penderitaan sesama kita. Kita harus sadari bahwa apa yang kita lakukan untuk mereka yang menderita, bela rasa kita untuk mereka yang menderita, kita sadari sebagai ungkapan juga pelayanan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat-sahabat Padre Pio yang terkasih, semoga hari demi hari kita dimampukan untuk berbela rasa, untuk membantu meringankan penderitaan sesama kita di mana saja kita berada, semampu kita dan juga seturut kemampuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber kasih dan sumber kebaikan, seluruhnya baik dan segalanya baik. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas Padre Pio yang telah Engkau berikan kepada kami, yang memberikan contoh dan teladan bagaimana berbela rasa terhadap sesama yang menderita, bagaimana meringankan penderitaan sesama kami. Kami mohon anugerahkanlah roh kebijaksanaan kepada kami, terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mendapat inspirasi dan dimampukan untuk berbela rasa, untuk berbuat sesuatu meringankan penderitaan sesama kami. Semoga di mana saja kami berada, di tengah-tengah masyarakat kami, di komunitas kami Engkau mampukan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu
untuk membantu meringankan penderitaan sesama kami. Ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan mereka yang kita doakan dalam doa ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih Pastor Kosmasya OFM Kapusin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pastor kasih, Kosmas. Pastor. Terima kasih, Pak Terima Santi, banyak. Mbak Santi, Terima Terima kasih sama-sama. semuanya. Selamat Selamat malam. Mbak Yovita. Sampai Terima ketemu. Tuhan berkati. Sampai ketemu Terima besok. kasih. Ya, Oke, terima besok sampai kasih. ketemu besok malam sahabat semua dengan tema Bunda Maria, Bunda Penolong, Padre Pio dengan pembawa renungan Pastor Lorenzo Heli OFM Kapusin. Terima kasih, sampai jumpa jam 20.30. Selamat malam, Terima selamat kasih, istirahat. Pak Santi. Selamat malam. Kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Puji Tuhan. Terima kasih. ya, sama-sama Pak. Terima kasih. God bless. Pak Peter. God bless all. Bless you, Pak Peter.